Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang masih berkaitan dengan khodam pendamping atau khodam penjaga. Tetapi sebelum itu, bagaimana kabar sahabat-sahabat semua yang ada di rumah, yang ada di daerahnya masing-masing, karena sudah lama kita tidak pernah berjumpa gitu ya sahabat. Semoga keadaan sahabat-sahabat ini dalam keadaan yang baik-baik saja, kabarnya yang baik, dan semoga selalu diberi rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya sahabat-sahabat. Dan semoga di hari yang menuju bulan puasa yang penuh berkah, semoga sahabat-sahabat selalu diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan kali ini sahabat-sahabat, kita akan membahas sebuah tema, yaitu tanda-tanda bahwa kita ini diikuti oleh khodam baru. Maksudnya bagaimana? Khodam kita yang awal itu masih, tetapi kita diikuti oleh khodam yang baru. Jadi ada khodam baru yang ikut kepada kita. Karena apa? Kita ini sebagai manusia ini bisa diikuti oleh khodam yang lebih dari satu. Jadi kita ini bisa mempunyai banyak khodam. Dan itu juga melalui banyak faktor. Salah satunya adalah faktor darah manis atau faktor weton. Kalau memang weton kita bagus, kemudian kita ini termasuk orang yang darah manis, golongan darah manis gitu ya, atau tulang wangi, itu kita akan diikuti oleh khodam yang lebih dari satu. Karena apa? Jenis-jenis khodam seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya itu lebih dari satu, dan jenis-jenisnya itu bermacam-macam. Ada khodam dari leluhur, yaitu khodam keturunan, ada khodam isian, ada khodam amalan, dan lain sebagainya. Ditambah kalau kita sudah mempunyai khodam, ada lagi khodam dari benda-benda pusaka, itu juga akan ikut kepada kita. Jadi kita ini bisa diikuti lebih dari satu khodam. Nah, lalu apa tandanya jika kita ini diikuti oleh khodam baru? Khodam yang baru ikut kepada kita, apa sih tandanya? Tanda-tanda yang pertama, langsung saja, tanda-tanda yang pertama yaitu diri kita ini bisa merasakan energi khodam yang berbeda-beda. Kok bisa begitu? Ya, karena energi setiap khodam itu berbeda-beda, dan tingkatan energi dari khodam itu juga berbeda. Dan ketika kita mempunyai khodam, kita akan tahu, kita akan paham, kita akan mengerti bahwa khodam kita itu energinya seperti ini. Tetapi kok ada energi yang baru ikut kepada kita, ada energi yang asing yang kita rasakan di dalam tubuh kita. Ini bisa kita simpulkan bahwa itu ada khodam baru yang baru ikut kepada kita. Jadi khodam itu kemampuannya berbeda-beda, energinya berbeda-beda, dan itu bisa kita rasakan. Dan yang bisa merasakan itu hanya orang yang mempunyai khodam, orang yang didampingi oleh khodam. Kalau orang yang tidak didampingi oleh khodam, atau orang yang tidak mempunyai khodam, itu tidak akan tahu, tidak akan paham tentang energi khodam. Jadi ketika panjenengan biasanya energinya seperti ini, kok ada energi baru yang Anda rasakan di dalam tubuh, itu bisa disimpulkan bahwa Anda ini didampingi oleh khodam baru, Anda diikuti oleh khodam baru. Itu bisa panjenengan rasakan. Itu tanda-tanda yang pertama. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya sahabat, bahwa kita ini diikuti oleh khodam baru, itu biasanya kita akan sering mengalami mimpi itu diikuti oleh makhluk gaib.
kita akan sering mengalami mimpi kita ini diikuti oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, kita diikuti, kita sering bertemu dengan makhluk-makhluk gaib. Jadi sering kita mengalami mimpi dan itu bahkan menjadi rutinitas setiap malam. Kalau dua dari tanda-tanda ini panjenengan rasakan, panjenengan merasakan energi baru, panjenengan merasakan energi yang asing, kemudian panjenengan sering bermimpi diikuti atau didatangi oleh makhluk gaib, itu sudah bisa dipastikan bahwa panjenengan itu sekarang diikuti oleh khodam baru. Tuh. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa kita ini diikuti oleh khodam yang baru, biasanya kita ini bisa melihat sosok makhluk gaib baru yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita ini sudah peka gitu ya, intuisi kita sudah bagus sekali, intuisi kita sudah bagus, kemudian firasat kita bagus, kemudian kita peka terhadap makhluk gaib, kita sering melihat makhluk gaib, dan kita kok baru melihat makhluk gaib ini. Seumpama ada makhluk gaib macan, seumpama berbentuk macan, sedangkan kita belum pernah melihat sosok seperti itu. Ini bisa menandakan bahwa kita ini diikuti oleh khodam macan. Ini kalau memang kita sudah tingkatannya tinggi ya sahabat. Karena ini yang bisa merasakan hanya orang-orang yang sudah mempunyai kepekaan batin yang luar biasa, yang sudah mempunyai ketahanan batin, yang sudah mempunyai intuisi yang bagus. Ini yang bisa merasakan. Tetapi kalau hanya panjenengan mempunyai khodam, kemudian panjenengan belum bisa sampai peka, panjenengan tidak bisa melihat makhluk gaib yang baru itu tadi. Tetapi ketika panjenengan sudah mempunyai kepekaan batin, itu panjenengan akan melihat sosok yang baru yang tidak pernah Anda lihat. Jadi sosok itu hanya baru sekali itu panjenengan lihat. Itu. Kemudian ada lagi tanda-tanda yang selanjutnya bahwa kita ini diikuti oleh makhluk gaib. Itu biasanya yang umum kita alami adalah kita mempunyai kemampuan yang baru. Kita mempunyai keahlian yang baru sesuai dengan kemampuan ataupun keahlian khodam tersebut. Misal ya ini, misal kita diikuti oleh khodam kera seumpama. Yang awalnya kita ini tidak bisa manjat pohon, tetapi kita bisa loncat pohon dengan lincah dan tidak mempunyai rasa takut. Ini kan kemampuan yang baru, kemampuan yang awam, kemampuan yang asing bagi kita. Karena apa? Kita diikuti oleh khodam kera. Makanya kita bisa sesuai dengan kemampuan kera tersebut. Jadi kemampuan-kemampuan yang baru ataupun keahlian yang kita baru alami itu kemungkinan saja itu melalui khodam kita. Ini yang saya omongkan orang yang mempunyai khodam, gitu ya. Kemudian ada lagi tanda-tandanya selain kita bisa mempunyai keahlian yang baru, itu biasanya kita akan menjadi semakin peka terhadap alam gaib. Kita bisa menjadi peka terhadap makhluk gaib, itu akan semakin bagus. Firasat kita, intuisi kita ini akan menjadi lebih bagus. Karena apa? Kita yang mendampingi kita ini khodamnya lebih dari satu. Kalau ada khodam baru yang ikut kepada kita, otomatis kita sudah mempunyai khodam, kan gitu. Berarti khodam kita kan lebih dari satu. Maka kemampuan kita, kekuatan kita itu akan menjadi lebih besar, energinya akan semakin tinggi. Gitu loh sahabat. Jadi panjenengan akan lebih peka terhadap makhluk gaib, panjenengan akan bisa berinteraksi dengan makhluk gaib, bahkan panjenengan bisa masuk ke dalam alam gaib tersebut. Kemudian tanda-tanda yang terakhir bahwa kita ini diikuti oleh makhluk atau khodam yang baru, itu biasanya kita akan menjadi lebih peka terhadap energi gaib.
Ini maksudnya gimana? Ini biasanya ada energi-energi di sekitar kita, misal energi dari benda pusaka. Kalau kita di dekat benda pusaka, misal keris ataupun tombak, kemudian kita merasakan energi dari pusaka tersebut, kita bisa merasakan bahwa di dalam pusaka tersebut ada khodamnya, maka itu bisa kita rasakan. Kita terpeka terhadap energi dari makhluk gaib ini, itu tidak hanya di pusaka. Misal kita berdampingan dengan orang yang energinya lebih besar seumpama, itu kita juga bisa merasakan seperti kita kesetrum, seperti kita kesetrum. Jadi kita bisa merasakan energi dari makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa tanda-tanda jika kita ini diikuti oleh khodam baru, khodam yang baru ikut kepada kita, itu ada tanda-tandanya seperti itu. Ya, kalau memang panjenengan merasakan seperti itu tanda-tandanya, ataupun salah satu atau dua atau tiga dari yang sudah saya bahas hari ini tadi, berarti panjenengan memang diikuti oleh khodam baru. Dan ketika kita mempunyai khodam, jangan pernah kita jumawa, tidak usah kita siar-siarkan, tidak usah kita sombong, ya. Semua kita serahkan kepada Tuhan, semua kita pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini, gitu ya. Apabila ada pengalaman-pengalaman seperti yang saya katakan tadi, silahkan panjenengan bahas di komen, nanti kita saling bertukar pikiran, gitu ya. Apabila ada kesalahan dari penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya, dan apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.